Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, saya akan jelaskan tentang epidemiologi penyakit menular. Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit yang seperti sekarang lagi hot isunya adalah fenomena tentang penyakit virus COVID-19, ya. Bukan disebabkan karena faktor fisik seperti luka bakar atau trauma benturan atau kimia seperti keracunan yang mana bisa ditularkan atau menular kepada orang lain melalui media tertentu atau vektor atau binatang pembawa. Jadi kalau binatang pembawa bisa jadi dari tikus, kecoa, hewan peliharaan, burung, unggas, dan sebagainya. Ini bisa digambarkan pada slide. Selanjutnya, sifat utama aspek penularan pada penyakit menular. Sifat utama yang pertama adalah generation time, waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu antara masuk penyakit ke pejamu sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut menularkan penyakitnya, walau tanpa gejala. Dari masuknya penyakit, sang pejamu itu terpapar oleh penyakit, sampai pejamu itu bisa menularkan ke orang lain. Itu disebut dengan time generation. Selanjutnya kekebalan kelompok, herd immunity. Tingkat kemampuan kelompok individu terhadap penyebaran penyakit tertentu. Ini merupakan faktor utama penyebab KLB, kejadian luar biasa. Ya. Jadi penyakit atau KLB itu diawali dari paparan agen penyebab penyakit terhadap satu komunitas, satu kelompok, yang kemudian kelompok itu jika pada saat waktu imunitasnya rendah, kemudian seluruh kelompok itu terkena penyakit tersebut. Contohnya misalkan dengan paparan terhadap corona. Ini termasuk herd immunity. Ketika daya tahan tubuh masyarakat atau satu kelompok itu menurun, maka akan terjadi kondisi sakit secara serempak yang kita sebut dengan KLB. Selanjutnya angka serangan atau attack rate. Jumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu satuan waktu tertentu pada anggota kelompok yang mengalami kontak secara resiko. Selanjutnya gambaran penyebaran karakteristik manifestasi klinik dari 3 jenis penyakit menular. Yang pertama, lebih banyak dengan tanpa gejala klinik atau terselubung, ya, disappearance. Kemudian selanjutnya lebih banyak dengan gejala klinik jelas, kelompok dengan bagian terselubung kecil. Yang berikutnya, gambaran penyebarannya adalah penyakit yang umumnya berakhir. Komponen proses penyakit menular. Yang pertama adalah faktor penyebab penyakit menular. Ini peranan penting. Ada 3 unsur, ada agent, mikroorganisme, ada reservoir atau resource, sumbernya, cara penularan khusus atau mode transmission. Yang kedua, interaksi penyebab dengan pejamu. Ada infektivitas. Infektivitas ini, ya, kemampuan unsur penyebab atau agen untuk masuk, berkembang biak, serta menghasilkan infeksi dalam tubuh pejamu. Itu yang disebut dengan infektivitas. Selanjutnya adalah patogenesis. Patogenesis adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan gejala klinis yang jelas.
Yang ketiga adalah virulensi. Apa itu virulensi? Virulensi merupakan nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang berat terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas. Yang terakhir, imunogenesitas. Imunogenesitas. Apa itu imunogenesitas? Imunogenesitas adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan kekebalan atau imunitas. Ya. Komponen proses penyakit yang berikutnya adalah mekanisme patogenesis. Mekanisme patogenesis meliputi invasi jaringan secara langsung, produksi toksin, reaksi alergi atau imunologis, merangsang kerentanan pejamu terhadap obat dan toksisitas. Rangsangan imunologis atau reaksi alergi yang menyebabkan kerusakan pada tubuh pejamu. Itu. Terus kemudian merangsang kerentanan pejamu terhadap obat dan toksitosis. Ya, ketidakmampuan membentuk daya tangkal atau immunosuppression. Ini bagian dari mekanisme patogenesis. Yang keempat adalah sumber penularan. Sumber penularan itu ada dua. Manusia sebagai reservoir atau resource. Ya. Kelompok penyakit menular yang hanya dijumpai atau lebih sering hanya dijumpai pada manusia. Penyakit ini umumnya berpindah dari manusia ke manusia dan hanya dapat menimbulkan penyakit pada manusia saja. Ini penyakit atau sumber penularan penyakit manusia sebagai reservoir atau resource. Yang kedua adalah reservoir binatang atau benda lain. Seperti tikus, babi, sapi, kambing, dan lain-lain. Ada pes, plak, tikus ya. Rabies itu penyakit anjing gila. Rabies ya, dari anjing. Contoh lain misalkan bovine tuberculosis sapi. Ya. Leptospirosis ini yang dicontohkan dari penyebabnya tikus. Kemudian corona yang sekarang berarti yang tren sekarang corona COVID-19. Ya, itu turunan dari virus-virus SARS dan lain-lain. Selanjutnya mahasiswa saya akan jelaskan rantai penularan. Rantai penularan penyakit menular. Yang pertama adalah healthy carrier. Healthy carrier atau inaperian. Healthy carrier ini menampakkan penderita penyakit tersebut secara klinis atau penderita akan mengandung unsur penyebab yang dapat menular kepada orang lain. Penyakit yang akibat interaksi antara agen mikroorganisme penyakit ya, manusia dan lingkungan. Yang berikutnya adalah untuk healthy carrier, manusia dan lingkungan, penyakit tidak menular dapat bersifat akut dan juga bersifat kronis. Pada epidemiologi, penyakit tidak menular, terutama yang akan dibahas adalah penyakit yang bersifat kronis. Yang kedua adalah incubatory carrier. Incubatory carrier itu yang disebut dengan masa tunas. Mereka yang masih dalam masa tunas tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan penyakit. Itu namanya incubatory carrier. Dia punya karir. Contohnya misalkan jenis-jenis virus. Itu menyebabkan si pejamu
itu punya karir, punya potensi untuk menularkan terhadap pejamu lain. Yang berikutnya adalah convalescence career. Convalescence career baru sembuh secara klinis. Mereka yang baru sembuh dari penyakit menular tertentu tetapi masih merupakan sumber penularan penyakit tersebut untuk masa tertentu. Contoh misalkan tuberkulosis, ada fase laten dan juga ada fase advance, fase pengobatan lanjutan. Kalau ada fase aktif, laten, itu 2 minggu. Selama dia sudah pengobatan, sebelum pengobatan 2 minggu, dia masih inaktif. Tetapi setelah pengobatan 2 minggu, periode tertentu, selama dia masih mengkonsumsi obat dengan teratur, maka tidak akan menularkan terhadap pejamu lain. Selanjutnya adalah chronic career, menahun, penyakit-penyakit kronis, merupakan sumber penularan yang cukup lama. Sekalian, saya akan jelaskan fokus pemberantasan penyakit menular di Indonesia. Ini yang telah berlalu sampai 2019 dari 2015. Fokus kita itu pada HIV/AIDS, TB, pneumonia, hepatitis, malaria, demam berdarah, dan influenza. Penyakit menular ini bisa saya gambarkan, itu ada 3. Penyakit menular yang secara langsung, penyakit yang cara penularannya melalui vektor zoonotik, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Semuanya adalah penyakit menular. Penyakit menular yang secara langsung itu HIV/AIDS, ISPA, TBC, hepatitis A, B, C maupun D maupun E atau ISP. Selanjutnya, penyakit tular vektor zoonotik. Penyakit tular vektor zoonotik itu contohnya adalah malaria, filariasis, zoonosis, arbovirosis atau DBD, dengue. Yang kelompok ketiga adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada difteri, pertusis, tetanus, TBC, campak, poliomielitis, dan Baiklah mahasiswa sekalian, saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan konsep epidemiologi penyakit menular. Walaupun fenomena di masyarakat sekarang, masyarakat modern, penyakit tidak menular atau PTM posisinya lebih tinggi angka penyebab kematiannya, akan tetapi bagi masyarakat dan stakeholder tetap waspada terhadap penyakit menular. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Tentunya yang saya berikan adalah baru sedikit hal. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang bisa membaca sumber literatur lebih banyak dari apa yang dosen sampaikan. Saya kira itu, ada kurang mohon maaf. Bila bisa pilih haf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.